Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu untuk belajar mengenai metode pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas jika A-nya lebih dari 1. Nah, di video sebelumnya Ananda semua sudah belajar bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat jika A-nya sama dengan 1. Oke, yang kali ini kita akan mengupas tentang pemfaktoran jika A-nya lebih dari 1. Oke, perhatikan contoh berikut. Tentukan akar penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat tambah 10x kurang 8 sama dengan 0. Nah, langkah untuk menjawab atau mencari akar penyelesaian dari persamaan tersebut, yang pertama itu sama dengan yang kemarin, masih tentukan dulu siapa A, B, dan C-nya. Nah, ini dia. Ini sudah paham kamu pasti tentunya ya. Langkah yang kedua, tentukan P dan Q. Jika P kali Q hasilnya A kali C, sementara P tambah Q hasilnya B. Nah, ini dia. A kali C berarti 3 dikali negatif 8 ya, hasilnya negatif 24, B-nya 10. Nah, seperti biasa kita cari dulu ya, kita cari faktor dari hasil kali P dan Q nya tadi. Oke, P dan Q itu sama dengan A kali C, berarti negatif 24. Namun untuk saat ini tanda negatifnya bisa kamu abaikan, nanti akan kita pakai setelah kita mendapatkan nilai P dan Q nya. Oke, berapa aja angka pengali atau pembentuk angka 24 itu? Yang pertama ada 1 kali 24, yang kedua 2 kali 12, yang ketiga 3 kali 8, dan yang terakhir 4 kali 6. Nah, siapa yang kita pilih masih sama dengan yang kemarin ya Nana Ibu semuanya, tergantung dari nilai atau tanda operasi dari suku sebelum C itu, sebelum suku C ya, tanda operasi yang terakhir. Kalau dikurang ya ini ikut juga dikurang. Oke, 24 kurang 1, 23, 12 kurang 2, 10, 8 kurang 3, 5, 6 kurang 4, 2. Nah, yang mana yang kita pilih? Cari yang hasil selisihnya tadi sesuai dengan si B. B kita 10. Mana yang hasilnya 10 tadi? Nah, ini. Jadi kita ambil yang 2 dengan 12. Tapi ingat, bukan berarti itu hasil akhirnya ya nak ya. Coba lagi perhatikan nilai A kali C. A kali C nya negatif 24. Maka dua buah bilangan jika dikali akan menghasilkan bilangan negatif jika salah satunya bernilai negatif dan yang lainnya positif. Yang mana negatif, yang mana positif? Nah, ini sikonnya balik lagi ke B. B kita bernilai positif 10, maka yang negatif harusnya siapa? Yang negatif 2, Q-nya 12. Oke. Nah, ini dia. Jadi langkah 1 dan 2 ini masih sama dengan yang kemarin ya. Perbedaannya ada pada langkah 3. Pada langkah 3 kita tidak masukkan format seperti yang kemarin. Format yang kita masukkan di sini adalah AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C sama dengan 0. Ya. Kemudian ini dia. Kita masukkan A-nya tadi berapa? Kamu udah tahu? A-nya 3 berarti 3X kuadrat dikurang 2X. Kenapa dikurang 2X? Karena nilai P kita negatif. Ingat ya, tanda negatif tadi silakan langsung ditulis menjadi tanda operasi ya, negatif 2X. Oke, Q-nya positif 12, makanya di sana ada tanda tambah. C-nya negatif 8 ya, udah langsung kita buat kurang 8 sama dengan 0. Angka keempat, beri pemisah tanda kurung setiap dua suku seperti di bawah ini. Nah, ini tadi dia setelah kita masukkan ke dalam rumus yang pada langkah 3 ya. Ini kita pisahkan seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami Ananda? Next, kita lanjut. Setelah kita bisa diapain? Nah, ini dia. Setiap masing-masing yang di dalam kurung itu akan kita faktorkan lagi ya, atau sama-sama kita bagi
dengan siapa kita bagi, Bu? Ya kita bagi dengan FPB-nya. Ya, 3x kuadrat dengan 2x. FPB-nya berapa? Iya, FPB-nya adalah x. Ya, kita bagi dengan x menjadi x dikali 3x kurang 2. Ini memfaktorkan ya. Oke. Kemudian untuk 12x kurang 8 gitu juga. Ya. Kita faktorkan atau kita sama-sama bagi dengan 4 ya. FPB-nya 4. Kemudian 12x dibagi 4, 3x, 8 dibagi 4 kedua. Makanya kayak gitu ya. Nah, sehingga bisa kita masukkan lagi ke dalam persamaan, kita tulis lagi. Nah, itu dia. Nah, setelah itu apa, Bu? Setelah itu coba kamu perhatikan yang di luar kurung, yang ini, iya, itu kita jadikan 1, x tambah 4, karena di situ tandanya tanda tambah, maka di sini juga ikut tanda tambah. Kalau di sana kurang, juga ikut tanda kurang. Kemudian kamu perhatikan di dalam kurung itu dia akan sama, makanya tinggal langsung kita pilih aja salah satu ya, kita ambil salah satunya saja, 3x kurang 2. Oke, inilah pemfaktorannya. Hasilnya yang mana? Hasilnya sama kayak kemarin, dua buah bilangan akan menghasilkan 0 jika salah satunya 0 atau dua-duanya 0, maka tinggal kita misalkan dengan 0. Nah, ini. Oke, maka akar penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat tambah 10x kurang 12 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan 2/3. Oke, untuk contoh berikutnya, perhatikan contoh berikutnya. Nah, ini dia, ada persamaan 2x kuadrat dikurang 15x tambah 7 sama dengan 0. Untuk menjawabnya, lakukan langkah-langkah seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, langkah kedua juga masih sama. Nah, ini dia. Ini faktor pengalinya. Oke, karena tandanya ditambah, maka kita jumlahkan yang hasilnya adalah B. B kita negatif 15, Bu. Sama seperti tadi, abaikan dulu tanda negatifnya ya. Oke, supaya sama maka kita pilih yang ini. Oke. Siapa P dan Q-nya? Tuh, lihat lagi nilai B-nya. Karena C-nya udah benar ya, 1 kali 14 kan positif 14. Nah, yang masih bingung itu di B-nya, karena B-nya negatif 15. Maka tinggal kita kondisikan saja. Supaya hasilnya negatif 15 jika dijumlah, maka kedua tanda dari 1 dan 14 itu masih sama-sama negatif. Nah, ini dia langkah ketiga, masukkan ke dalam format ax kuadrat tambah bx tambah qx tambah c sama dengan 0. Nah, ini dia. Oke, kita masukkan. Nah, p nya tadi kan min 1. Untuk min 1, satunya tidak perlu ditulis ya nak ya. Min satunya itu langsung kita buat x saja ya, karena dia negatif maka disitu tandanya kurang, karena dalam aljabar tanda 1 tidak pernah ditulis. Oke, lanjut ke langkah keempat. Kita akan pisahkan tanda kurungnya. Nah, tuh tanda kurungnya jadi, kemudian kita faktorkan lagi, kita bentuk sederhanakan lagi ya. Ini dia, kita sama-sama bagi dengan x untuk yang pertama, jadi x kali 2x kurang 1, kemudian 14x tambah 7 begitu juga